Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk tampil pada video kali ini. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rasul akhir zaman yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan. Sebelum saya melangkah lebih jauh, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fadil Gunawan dengan NIM 230015301007 dari kelas BK Bimbingan dan Konseling kelas B Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait teknik konseling punishment pada pendekatan behavior therapy. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknik konseling punishment? Jadi, teknik konseling punishment merupakan suatu bentuk teori penguatan positif yang bersumber dari teori behavioristik atau pendekatan behaviorisme. Dalam teori behavioristik, penggunaan penguatan positif harus diprioritaskan daripada harus memberikan hukuman. Ketika menghadapi masalah pada peserta didik, guru diharapkan mampu menggunakan penguatan positif terlebih dahulu atau mengutamakan penggunaan pendekatan positif sebelum mempertimbangkan penggunaan hukuman atau punishment. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sardiman, yaitu punishment atau hukuman adalah suatu bentuk penguatan atau reinforcement yang negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak, dapat menjadi alat untuk menghentikan perilaku-perilaku negatif yang dilakukan siswa. Jadi, punishment dapat menjadi alat untuk mengatasi perilaku konformatif jika penggunaannya dilakukan secara tepat. Tujuan dalam pemberian punishment ada dua macam, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Adapun tujuan dari jangka pendeknya, itu pemberian teknik konseling punishment adalah untuk menghentikan tingkah laku yang salah pada siswa, dan tujuan dalam jangka panjangnya yaitu untuk mengajarkan dan mendorong peserta didik agar dapat menghentikan sendiri tingkah lakunya yang salah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teknik konseling punishment. Ada beberapa kelebihan punishment menurut Syaiful dan Aminol, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, punishment merupakan metode yang cukup bagus untuk lebih memahamkan pada peserta didik yang bermasalah. Yang kedua, menantang sikap peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menemukan jati diri yang baru bagi peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk mengembangkan sikap barunya atau sikap yang baik sehingga bisa bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pemecahan permasalahan atau pemecahan masalah dapat dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap proses belajar peserta didik ataupun terhadap isi belajarnya. Dan yang kelima, dapat memperlihatkan kepada peserta didik bahwa setiap punishment yang ada pada dasarnya merupakan metode dalam pendidikan untuk membentuk sikap yang lebih baik. Adapun kelemahan pada teknik konseling punishment adalah sebagai berikut. Yang pertama, terganggunya hubungan antara guru dan peserta didik. Contohnya, ketika peserta didik memiliki dendam pada gurunya. Yang kedua, peserta didik memutuskan untuk tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, peserta didik melakukan tindakan-tindakan yang agresif seperti mengancam gurunya, melawan gurunya dan lain sebagainya. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengalami gangguan psikologis, contohnya merasa rendah diri, merasa malu karena diberikan hukuman dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah layanan konseling teknik punishment.
Ada 4 tahap atau ada 4 kegiatan pada langkah-langkah layanan teknik konseling punishment. Yang pertama, kegiatan awal. Pada kegiatan awal, guru BK menerapkan hubungan yang baik dengan peserta didik, seperti mempersilahkan peserta didik masuk ke dalam ruangan dan memilih tempat duduk yang sudah disediakan dengan nyaman, serta membuka dialog untuk saling memperkenalkan diri dan sekedar menanyakan kabar dengan peserta didik. Kemudian memperjelas dan mendefinisikan masalah peserta didik, kemudian dilanjutkan membuat penjajakan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah peserta didik, dan kemudian yang guru bimbingan dan konseling atau guru BK mengadakan perjanjian kontrak layanan dengan konseli atau peserta didik mengenai waktu, mengenai tempat, dan mengenai tanggung jawab konseling. Dan yang terakhir, memberikan penjelasan tentang pengertian layanan konseling individu dan teknik konseling punishment. Untuk itu seperti apa, tujuannya apa, fungsinya apa, serta bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian langkah yang kedua adalah kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, guru BK menjelajahi dan mengeksplorasi masalah peserta didik. Kemudian guru BK melakukan perjanjian pada peserta didik. Dalam perjanjian tersebut mencakup berbagai hal, diantaranya peserta didik harus hadir tepat waktu, peserta didik tidak diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kasar, tidak boleh mencontek, peserta didik harus mengumpulkan tugas tepat waktu, peserta didik harus memilih salah satu ekskul saja, atau peserta didik yang sakit harus memiliki surat keterangan sakit bahwa dia memang sakit agar tidak dialfa dalam kelasnya. Kemudian guru BK menjelaskan kepada peserta didik jenis hukuman yang akan diberikan kepada mereka apabila mereka melanggar perjanjian yang sudah diberlakukan oleh guru BK. Hukuman yang diberikan kepada peserta didik adalah pengurangan poin, skorsing, dan membuat surat pernyataan untuk tidak akan mengulanginya kembali. Dan yang terakhir, meminta peserta didik untuk menyusun rencana dan solusi yang telah mereka ambil. Kemudian tahapan yang ketiga atau langkah yang ketiga adalah kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, peserta didik menarik kesimpulan dari proses konseling yang telah dilakukan. Kemudian menegaskan kembali keputusan yang diambil oleh peserta didik. Kemudian konselor atau guru BK memberikan penguatan kepada konseli, dan kemudian dilaksanakan konseling, dan setelah dilaksanakan konseling terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik pada peserta didik. Dan yang terakhir, membagikan lembar kepuasan konseling individu. Adapun langkah yang keempat atau tahapan terakhir adalah follow up. Pada langkah follow up ini, konselor mengamati sampai sejauh mana yang sudah dilakukan dalam proses konseling, mengamati apakah dapat dilaksanakan oleh peserta didik dengan baik atau tidak. Sehingga dengan langkah-langkah ini nantinya konselor dapat mengontrol efektivitas perubahan pada peserta didik. Hal ini dilakukan oleh guru BK dengan cara guru BK berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelasnya. Oke, baik, selanjutnya yang terakhir, penerapan teknik konseling punishment dalam kehidupan nyata. Seringkali kita jumpai pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah, dan seringkali kita melihat teknik ini dilakukan oleh guru BK, baik itu juga dengan guru mata pelajaran atau guru-guru lain. Jadi punishment biasa diberikan bukan hanya dari guru BK. Jadi penerapan punishment dalam kehidupan nyata ini memang sangat berpengaruh. Kita dapat mengetahui bahwa dengan adanya punishment atau hukuman kepada siswa, maka terpeliharalah hubungan kehidupannya manusia. Dari yang sebelumnya dia berperilaku negatif, karena dengan adanya hukuman dia bisa menjadi lebih positif. Sebab orang akan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu atau membuat tindakan. Dalam dunia pendidikan juga menerapkan punishment atau hukuman tidak lain hanyalah untuk memperbaiki tingkah laku pada peserta didik, untuk membuatnya menjadi lebih baik. Punishment atau hukuman di sini sebagai alat suatu pendidikan untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan peserta didik, bukan untuk ajang balas dendam. Oke, baik, sekian penjelasan singkat terkait teknik counseling punishment kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Muhammad Fadil Gunawan
mahasiswa bimbingan dan konseling program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.